Shalom. Di sore yang indah ini ya kita jumpa lagi. Kita musik sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Demikianlah mazmur Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan dosa kita. Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur, dan yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmatnya. Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya, sehingga masa muda kita menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukumnya bagi segala orang yang diperasnya. Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya limpah senantiasa. Dan pujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat pujian, kita mengucap syukur atas rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita sama-sama nyanyikan Bapa, Engkau sungguh baik. Kita sama-sama nyanyikan dari awal. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
buat hanya Kau tak bisa kasih setiamu di sepanjang Ya benar Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang begitu indah kepada kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk lebih bersuka cita dan bersyukur atas berkat daripada-Mu Tuhan. Kau berkati setiap acara kami sehingga
dapat berjalan dengan baik Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kita mau bersuka cita lagi, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan bersyukurlah. Katakan nana. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari kita bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari kita bersuka cita buat Tuhan Yesus. Amin. Berikanlah untuk Tuhan Yesus kita. Masih semangat? Masih semangat? Amin. Kita nyatakan lagi, Tuhan Yesus baik. Mari katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah
Tuhan Yesus belum? Amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu lagi. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita bawakan lagu ini untuk Tuhan Yesus dengan sukacita. Langkahku Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Di tengah badai dunia menakutkan hatiku, hatiku tetap tenang terus. Setiap langkahku, setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi kita katakan keiman. Tiap langkahku, tiap langkahku, siapa yang atur? Diatur oleh Tuhan. Amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin dengan iman ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Oke, dalam seminggu ini mungkin ada kesaksian dari para jemaat. Ada yang ingin bersaksi untuk kebaikan Tuhan minggu ini? Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Senang sekali saya boleh ada di tempat ini. Ya, apa ya? Exciting aja sih saya. Karena sebenarnya saya baru kenal sama Pak Petrus ya. Kenal pun by phone gitu ya. Ada teman kami yang mengenalkan, ingin ada
ngumpul katanya, ketemu, kita ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan. Kemudian Pak Petrus ngobrol-ngobrol sama saya secara kita chat ya secara pribadi, langsung ngobrol, dan ternyata katanya kok klop ya, masuk ya. Saya juga luar biasa, dan sebenarnya udah dari 3 minggu lalu gitu Pak Petrus ngajak saya, cuma berkali-kali gitu ya, berkali-kali itu. Ya, kemarin ada hujan, sebelumnya ada kedukaan gitu, jadi kita nggak bisa, dan saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin buat kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Rex Paul Paat. Kebetulan orang tua orang Manado, dan saya datang bersama istri saya. Ya, coba berdiri. Puji Tuhan, saya Nuni. Nah, kalau tadi ngobrol sama ibu, namanya siapa? Nuni. Wah, pasti orang Jawa. Iya, saya bilang kalau nama panjangnya malahnya Nuni Rahayu, Jawa banget tuh. Orang Jawa banget. Ya, puji Tuhan. Kami pelayanan khusus untuk orang-orang ODGJ. Itu kebetulan kami melayani di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Nah, pelayanan kami ini udah dari tahun 2001 kami melayani, dari sebelum Marzuki Mahdi. Jadinya sebelumnya itu dikenal namanya Rumah Sakit Jiwa Cilendek ya. Nah, jadi kami melayani di sana dan udah sekitar 25 tahunan, dan sampai saat ini Tuhan menolong, Tuhan menyertai pelayanan kami, dan banyak hal yang Tuhan perbuat meskipun secara stigma gitu ya. Orang merasa apa sih yang bisa didapatkan, apa sih hasil yang kamu bisa dapat gitu, manfaatnya apa, terus dampaknya ke dia apa gitu, seolah-olah kan jadi ODGJ mana nyambung gitu, seolah-olah yang paling jelas nggak nyambung gitu. Jadi pandangan mereka ODGJ ya yang seperti di jalan, yang out-outan, yang bajunya terlepas. Ya, jadi begitu. Dulu memang banyak yang seperti itu, tetapi sekitar tahun 2012 ya ada perubahan manajemen. Waktu itu dari rumah sakit jiwa dia mau berubah jadi rumah sakit umum, tapi akhirnya kembali lagi ke rumah sakit jiwa. Nah, jadi ada perubahan manajemen. Jadi sekarang yang kami layani bukan yang seperti itu. Kalau yang seperti itu udah masuk ruang isolasi gitu ya, ada ruangan isolasi. Jadi udah tertib. Jadi kalau yang bisa ikut ibadah itu yang udah nyambung lah istilahnya, udah nyambung. Tapi dampaknya seperti apa gitu. Dan puji Tuhan banyak hal yang Tuhan kerjakan, memang kelihatannya kecil gitu nilainya. Berapa orang sih yang mereka pelayanin? Sampai saat ini aja 25 tahun saya baru 2 orang yang terima Tuhan sebagai juru selamat, satu dari Buddha, satu dari Muslim. Dan menerima baptisan. Puji Tuhan juga beberapa tahun kebelakangan ini beberapa orang dari mereka udah bisa kembali ke marketplace ya, ke keluarga, bisa bekerja, dan itu hal yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Memang nggak secara instan, tapi itulah yang Tuhan kerjakan, dan Tuhan juga kerjakan sama seperti di dalam kehidupan saya. Saudara, saya sendiri pada dasarnya saya mata kiri saya ini mata palsu, jadi mata kiri nggak melihat, mata kanan baru melihat sekitar 20 tahun lalu gitu. Jadi sekarang saya udah 55 tahun, umur saya, usia saya 55 tahun. Dari kecil saya usia 1 tahun operasi kanker mata, mata kiri saya diangkat supaya jangan terjadi penyebaran. Kemudian mata kanan lewat penyinaran. Waktu itu penyinaran, akhirnya ada kerusakan permanen di mata. Jadi sampai saya umur, sebenarnya dokter juga nggak terlalu berharap saya bisa umur panjang gitu. Pertama kanker, kedua lewat pengobatan
sangat merusak baik organ mata maupun organ yang ada perkembangan otak itu sendiri ya, karena penyinarannya di kepala. Tapi rencana Tuhan luar biasa ya, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita melebihi ekspektasi manusia. Pendapat dokter jauh berbeda. Akhirnya saya tetap bertahan sampai umur 30 tahun. Waktu itu adik saya ngajakin saya, yuk kita coba bawa kamu ke dokter katanya. Nah, akhirnya kita bawalah ke dokter, ke dokter, dan dokter bilang begini, yuk kita coba, saya mau coba operasi kamu. Kalau operasi ini nggak mendapatkan hasil apa-apa, nggak ada ruginya buat kamu. Tapi kalau apa yang saya kerjakan katanya, saya mau coba nih, apa yang saya kerjakan itu berhasil, itu berarti mujizat katanya. Karena dia bilang kerusakan mata di bawah umur 2 tahun itu nggak mungkin diperbaiki, karena perkembangan mata itu dari 0 sampai 2 tahun itu perkembangan kemampuan manusia untuk bisa berkembang matanya. Jadi dia bilang kita coba-coba, akhirnya kita ikutin saran dokter, dan puji Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan bekerja. Meskipun tidak 100%, tapi cahaya di bola mata saya bisa masuk, dan itu membuat saya bisa melihat. Dari umur dari saya waktu saya sampai 30 tahun itu jalan masih dituntun. Kalau jalan sama teman kadang-kadang suka ditabrakin ke sini, suka dimasukin becek. Jadi kadang-kadang suka iseng. Dan puji Tuhan sekarang saya bisa jalan dengan normal, bisa ke sini, ke sana kemari, bahkan bisa mempunyai seorang istri ya. Gitu. Ya, dan kami memiliki 2 orang anak. Ya, 2 orang anak sekarang sudah usia paling besar di umur 15 tahun, yang kedua 13 tahun. Nah, meskipun begitu, perjalanan kehidupan kami banyak sekali rintangan, ujian, ya, nggak mulus-mulus saja gitu. Banyak sekali masalah, baik anak sakit, baik istri saya kena stroke 5 tahun lalu gitu ya, karena capek. Anak kami harus ada perawatan waktu itu. Anak kami yang paling kecil harus ada perawatan karena kanker mata, dan tapi akhirnya Tuhan memanggil dia. Udah kemo, pengangkatan mata sama seperti saya. Kita berjuang, berusaha, berdoa, tapi kehendak Tuhan berbeda. Bahkan tantangan luar biasa waktu kami sedang ada dalam satu situasi harus pengobatan, bolak-balik ke rumah sakit. Juga istri saya waktu itu harus mengurus sinode. Waktu itu kita di gereja Betani, kita harus mengurus acara sinode. Jadi kelelahan, dan dia akhirnya pingsan dan terkena stroke gitu. Tapi puji Tuhan saat ini dia udah boleh pulih, bisa menemani pelayanan dan kesana sini, semua karena kemurahan Tuhan. Yang saya ingin sampaikan bahwa Tuhan itu mengasihi kita lebih dari apapun. Kadang-kadang kita nggak bisa mengukur gitu ya. Saya kali-kali bilang, orang gampang bilang, oh Tuhan Yesus baik, seperti lagu-lagu kita. Tapi saya ingin mengimpartasikan Tuhan Yesus baik itu bukan sekedar karena kalau kita bilang orang itu baik, pasti dia melakukan sesuatu buat kita. Paling enggak dia suka memberi buat kita ya. Traktir kah, ngajak makan. Baru kita bisa melabelkan dia, oh dia mah orang baik gitu. Nah, gitu kan ya. Tapi kebaikan Tuhan tidak sampai sekedar dia memberikan segala sesuatu.
Walaupun kita ada di dalam satu situasi yang kita rasa tidak nyaman, tapi ketika kita mengenal Dia secara pribadi, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Sehingga lagu-lagu sekarang ya, meskipun Tuhan tak menolongku, kadang-kadang saya suka mikir, apa benar kita bisa mengatakan seperti itu sama Tuhan? Biarpun Tuhan gak menolong kita, kayaknya mengawang-awang banget gitu. Tapi mestinya kita tetap memiliki iman seperti itu. Kita tahu sekalipun saya harus mengalami banyak hal. Anak kami sebenarnya ada 4, saudara. Yang pertama meninggal karena penyakit sama, ya, kanker mata. Kemudian yang keempat kanker mata juga. Dan di tengah-tengah itu istri saya terkena stroke. Tapi yang luar biasa yang saya mau saksikan, dari ketika istri saya mengalami segala sesuatu itu, dia nggak pernah mempertanyakan, kok Tuhan berbuat begini ya? Kok Tuhan seperti ini ya? Kok saya udah melayani, kok saya udah melakukan ini dan melakukan itu, saya udah beriman kepada Tuhan, tapi saya harus menghadapi kenyataan hidup yang sepertinya pahit. Dan saya merasa dikuatkan oleh kehidupan istri saya. Kita sering ngobrol dan saya katakan, gak pernah dia katakan bahwa, atau dia mempertanyakan, ngobrol waktu kita ngobrol, kok keadaan kita seperti ini ya, kok saya seperti ini ya. Tapi yang selalu, meskipun waktu itu dia agak susah ngomong pun masih banyak terbata-bata, sampai sekarang pun sebenarnya dalam komunikasi kurang cepat gitu ya, kurang bisa sigap jawab atau omong. Tapi dia selalu katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita, waktu kita mengatakan Tuhan Yesus itu baik, ketika Dia ada dalam situasi yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita sekalipun, dan kita merasakan kehadirannya, itulah kebaikan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya, kiranya memberkati dan memotivasi, berikan semangat pada Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Walaupun segala sesuatu boleh terjadi, tetapi Yesus tetap menyertai kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sungguh kesaksian yang sangat memberkati, amin. Sebelum kita lanjut pada ibadah kita, ada satu firman Tuhan yang Grace teringat, dibilang pada 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Biarlah itu menjadi pedoman pegangan kita dalam menjalani hari-hari untuk tetap semangat melayani Tuhan dan hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menyatukan hati kita dan pikiran kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama bersyukur, sebab Tuhanlah yang paling setia dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Mari katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji, janji setia. Amin. Selalu ada di dalammu. Mari katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari lebih lagi dengan sungguh-sungguh kita nyatakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan padamu aku selalu ada di dalam. Kita bangkit berdiri, kita katakan, ku tidak akan menyerah dengan iman meski dalam kesesakan. Sungguh hidupku dalam perjalanan. Dengan iman kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan iman, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami dalam hadirat Tuhan sudah menikmati damai sejahtera sukacita lewat puji-pujian penyembahan kami ya Tuhan. Sebentar kiranya Tuhan berkenan berbicara bagi kami lewat hamba-Mu. Tuhan melayakkan kami semua, melayakkan hamba, berkenan memakai hamba-Mu sehingga apa yang keluar dari perkataan hamba ini seturut dengan kehendak hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang. Mohon maaf kami telat karena saya lupa kemarin besok libur ya, libur. Jadi long weekend, long weekend. Begitu keluar tol, wah, kejebak macet. Dari sana sih agak padat aja. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, ada Bolang, ada Karo ya, ada Bu Dewi ya, Bu Dewi. Dewi itu ini loh, Dewi apa Queen ya, the princess ya, the princess di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Tadi kesaksian Pak Rex ya, Rex itu, Rex,
are-are ya. Kalau kata orang Jawa, Rex ya, puji Tuhan dengan kesaksian yang luar biasa ya. Bersama dengan Tuhan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu dan juga tim pengembalaan di tempat ini, jemaat Tuhan juga yang kembali mempercayakan untuk kita sama-sama menikmati berkat Tuhan di siang hari ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Grace dan juga kakak ya yang sudah ya, ya puji Tuhan dan nikmati berkat Tuhan. Ya, pujian yang disampaikan. Hari ini kita akan melihat, mendengar, menikmati dengan tema padang gurun pemurnian. Ya, gurun pemurnian. Kita lihat dari kitab Lukas pasal 1, Lukas pasal 1. Bacaan kita ayat sekarang ini ayat 1 sampai dengan ayat yang 15, tapi kalau mungkin nanti akan ada ekspansi pengembangan dari ayat sebelum dan sesudahnya, kita akan melihat ya. Kita akan baca sama-sama. Kalau ada yang bawa Alkitab atau di handphone, sekarang karena sudah banyak di handphone ya, di handphone semuanya. Oke. Bisa ditampilkan nggak, Pak? Lukas 4, Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 15 yang kita baca. Nanti materinya bisa ditampilkan ya, Pak? Bisa ya? Bisa. Oke, makasih. Oke, Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat 15, kita boleh berdiri sama-sama menikmati firman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca, menikmati, mengimani, merenungkan firman siang dan malam. Sudah? 3, 2 ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab pada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita melihat bagaimana ya Yesus yang adalah Tuhan dicobai. Itu dahsyat kan? Berarti ini iblisnya kingnya nih, the king, the king of Satan, ya. Makanya dia berani terhadap Yesus, ya. Oleh karena kita hari ini melihat bagaimana Yesus dicobai pada saat dia
Yesus dicobai ketika dia pertama tadi kita lihat di ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Kita lihat latar belakangnya. Ya. Pasal 3 ayat ke-21, ya, latar belakangnya. Pasal 3 ayat yang ke-21, sana dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Jadi ini latar belakang ditunjukkan bagaimana Roh Kudus mengingatkan, memberitahu, memproklamirkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Jadi bukan berarti, berarti sebelumnya Roh Kudus nggak ada dong di dalam Yesus. Bukan. Itu pembuktian, penyataan dari Tuhan. Ya, maka digambarkan seperti Roh Kudus, seperti burung merpati. Ya, kalau kita baru kemarin merayakan hari Pentakosta, ya, kemarin kan kita diingatkan bagaimana kurang lebih 120 orang yang menanti-nantikan di loteng, ya, di loteng rumah di mana Yesus suruh mereka untuk menanti-nantikan Roh Kudus. Maka digambarkan di situ seperti nyala api, ya, seperti nyala api. Ini digambarkan seperti burung merpati. Itu meyakinkan, menunjukkan, memproklamirkan dunia bahwa Yesus lewat Roh Kudus, lewat Roh Kudus itu, dia bentuknya seperti burung merpati. Dan ketika pada saat setelah itu terjadi, maka dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi jangan salah persepsi kita seolah-olah iblis yang membawa Yesus ke padang gurun. Kan ada pernah saya dengar dulu, kok Yesus dibawa iblis ya ke padang gurun. Tapi dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Bangsa Israel pun ada di padang gurun itu atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana bagaimana supaya mereka dimurnikan. Ya, mereka supaya menyadari, melihat bagaimana tangan Tuhan yang dahsyat itu bisa menuntun, memelihara mereka, memberikan segala apapun yang mereka butuhkan selama mereka ada di padang gurun 40 tahun. Dan itu proses yang luar biasa, dan akhirnya banyak juga yang gagal, banyak juga yang gugur. Pemurnian, ya, pemurnian. Jadi Yesus yang juga adalah Tuhan pun kita melihat bagaimana iblis berusaha untuk menggoda, berusaha mencobai dia, berusaha menguji dia, berusaha merayu, menjanjikan segala sesuatu, karena dia mungkin lupa bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, mungkin dipikirnya, wah, ini coba nih dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Namun yang kita lihat bagaimana Yesus menyampaikan pernyataannya, menyampaikan penolakannya, menyampaikan ketegasan tentang firman Tuhan, tentang apa yang dia tahu, tentang bahwa ya dia harus tetap komitmen, dia harus tetap konsisten, dia harus tetap menjalankan tugasnya, karena dia adalah Allah yang mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk menebus dosa manusia. Itu baru awal Yesus untuk menjalankan tugas-tugasnya ketika dia sudah dibaptis. Ya, kita melihat bagaimana rancangan Tuhan yang luar biasa.
Kesukaran-kesukaran yang dialami, yang dijalani oleh bangsa Israel, ya, itu memang tidak mudah. Tiba-tiba harus bongkar tenda, tiba-tiba harus bergerak, tiba-tiba harus berhenti, tiba-tiba harus berperang, ya, dan banyak lagi. Mungkin di sana ada ular, ada binatang-binatang yang lain, tapi Tuhan melindungi mereka. Amin. Dan anehnya, ya, sepatu yang mereka pakai 40 tahun itu nggak tahu belanjanya di swalayan mana itu. Ya kan, mungkin di Ion Mall, ya kan, mungkin di BTM, ya kan, mungkin di Ekalos, atau mungkin di Pondok Indah Mall PIM, ya kan, mungkin di Ion Mall BSD Serpong, atau di PI, ya kan, di Plaza Indonesia dan lain sebagainya. Tuhan sediakan secara luar biasa. Amin. Di padang gurun pun Tuhan bisa berkarya. Amin. Kita tadi dengar kesaksian Pak Rex, ya kan, luar biasa kan? Ya. Dan sekalipun Tuhan izinkan melayani, ya, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ya, tapi puji Tuhan, ya, tetap jiwanya suami istri dan anak-anak dibangun oleh Tuhan tetap, dan dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Ya, saya belum tahu nih, ya kan, rahasia-rahasianya masih banyak lagi nih. Jadi kita mesti belajar juga sama beliau kan. Ya, jadi kita bisa bergandengan tangan, Pak, ya. Kita ada komunitas peduli misi desa namanya. Kita pelayanan holistik, termasuk juga, ya, itu bagian daripada konsep pelayanan kita. Karena sebetulnya udah lama kita doakan tapi belum kita eksekusi, RSTO namanya, Rumah Sehat Tanpa Obat. Ya, jadi itu bagian daripada bagaimana kita bisa menikmati kesehatan, ya, sekalipun nggak salah berobat, nggak salah ke dokter, nggak harus juga nggak ke dokter, kan bisa supaya tahu sakitnya apa sehingga bisa mengantisipasi, dan Tuhan juga kasih hikmat kan itu kepada kita. Tapi bukan kita berarti bergantung kepada dokter, bukan berarti bergantung kepada obat, ya, bukan berarti bergantung kepada perawat atau yang lain-lain secara manusia, namun kita bergantung harap kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, Tuhan tuntun sedemikian rupa, pemimpinnya aja bukan alumni dari UGM, ya kan, bukan alumni dari ITB, tapi Tuhan yang langsung mendidik dia. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak bisa ngomong. Ada saudaramu yang bisa bicara. Amin. Berarti Tuhan perlengkapi sedemikian rupa. Siapakah aku ini Tuhan? Tapi Tuhan memperlengkapi kita sedemikian rupa sehingga Tuhan bisa lebih lagi memakai kita. Amin. Ini ada Bulang nih, baru 28 tahun umurnya Bulang, ya. Baru 18 ya. Sama Karo kan. Karo kayak baru 35 ini umurnya kan. Nah, itu. Karena tetap sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya, jadi semangat terus, ya. Pak Gembala, Bu Gembala juga semangat, ya kan. Ya, masih kayak pengantin baru, ya kan. Mesra terus, ya, sekalipun kadang menggonggong menggingging, ya kan. Ya, itu bagian daripada seni persahabatan suami dan istri, ya kan, Karo, ya. Why? Ya, tapi kan jangan sampai kita menyimpan kesalahan, ya, karena firman Tuhan katakan kan jangan sampai terbenam matahari kan gitu, ya. Ya, Karo, ya. Ya kan? Bulang baik kan? Why? Luar biasa, puji Tuhan, ya. Oh, Bulang. Menjua-jua Krina. Ya, baik-baik semua gitu, ya. Ya. Iya. Artinya menjua-jua Krina itu baik-baik semua gitu, ya. Nah, baik-baik semua gitu, ya. Belajar-belajar dikit, Pak. Iya kan? Jadi kita nggak kagok-kagok banget gitu, ya. Nggak bisa, karena kita sama-sama, ya, komunitas sana, tapi kan beda bahasa gitu, ya. Kayak Chinese mungkin beda-beda daerah, beda itu, ya. Itu, ya. Oke, jadi kita menikmati kehadiran Tuhan. Bangsa Israel menikmati kehadiran Tuhan, ya. Di proses-proses mereka berjalan di padang gurun,
karena itu bagian daripada pemurnian. Oleh karenanya mereka ada kalanya menghadapi tantangan, rintangan dan ujian, termasuk juga berhadapan dengan musuh-musuhnya. Orang kalau mereka mau lintas batas kan, misalnya dari Bogor, kalau zaman sekarang sih ya kan nggak mesti harus kita tunjukin paspor dari Bogor ke Jakarta kan. Coba kalau misalnya lintas dari Papua ke Papua New Guinea, ya kan? Padahal sama-sama Papua, sama-sama satu histori, ya kan? Satu pulau. Ya seperti ya nggak usah jauh-jauh lah yang sekarang Timur Leste sudah beda negara dengan kita. Ya kita itu mesti harus pakai paspor. Ya. Nah, ketika bangsa Israel mau melintasi daerah-daerah lain, ya kan bangsa tersebut pasti nggak selalu positive thinking, nggak selalu positif. Ya udahlah biarin aja lah, nggak apa-apa lewat gitu. Ya jangan-jangan mereka nginjakin jagungnya, ya kan? Jangan-jangan mereka menginjakin benteng-benteng sawahnya jadi rusak. Ya, jangan-jangan nanti mereka jadi menduduki kampung kita. Jangan-jangan jadi berkuasa nih di sini. Jangan-jangan bilang cuma numpang lewat, tapi ternyata mereka lama. Karena mereka ketika bergerak itu bukan 1 jam, 2 jam. Itu bisa berhari-hari di satu tempat. Oleh karenanya yang harusnya mereka katakanlah misalnya 1 bulan, itu bisa sampai 40 hari. Kenapa? Karena mereka kan membawa juga ternak, ya, beserta dengan mereka. Sehingga ketika bergerak pun, ya misalnya mampir di satu tempat, ya kan, mampir di Bogor itu bisa beberapa hari di sini. Karena kan yang lain mungkin yang bagian ngarit dulu, ya kan. Kalau bagian ngangon dulu gitu, ya. Cari makan untuk ternak-ternaknya gitu, ya. Ada yang buat nyuci, ya buat jemur-jemur, buat masak segala macam. Ya. Jadi melakukan aktivitas mereka sebagaimana sehari-hari juga mereka lakukan. Dan tantangannya itu enggak mudah. Karena itu padang gurun. Ya. Pohon-pohon jarang. Ada di tenda juga mereka, ya mungkin lebih terik dari kondisi sekarang yang katanya sekarang musim El Nino, kan? Panasnya terik. Bisa 34, 36. Kita pakai AC aja kadang-kadang masih kepanasan. Bagaimana kira-kira kepanasan mereka di padang gurun? Namanya di padang mungkin di sini nggak tahu, saya kurang tahu apakah lahirnya di Holland, apakah lahirnya di LA. Kalau saya lahir di kampung, jadi pernah ngerasain panasnya teriknya di ladang atau di sawah, ya kan? Wah, lumayan terik, ya. Apalagi kalau udah panas gitu, ya. Ya paling kalau udah panas banget kita ke gubuk istirahat. Ya nanti kalau udah mulai agak miring, matahari nggak terlalu panas, ya, baru kita kerja lagi. Ini mereka triknya mungkin bisa lebih dari itu, ya, karena kan saya belum pernah ke sana. Kalau ini kan bisa ngukur suhunya berapa, ya kan. Jadi nanti satu waktu kita lihat ke sana, ya, lihat oh ini di mana nih perjalanan mereka. Napaktilas, ya, bangsa Israel. Tapi intinya adalah disebut dengan padang gurun. Itu tidak serta-merta nyaman, ya. Tidak enak, pasti tidak enak. Makanya banyak yang teriak, banyak yang bersungut-sungut, ya, banyak yang komplain kepada Musa. Kenapa kamu membawa kami ke sini? Lebih baik kami mati di Mesir, masih makan daging dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah pelihara. Mereka pun masih komplain. Itulah manusia. Manusia di sono, di sini udah nggak ada. Amin. Mungkin padang gurun kita berbeda dengan yang sekarang. Barangkali padang gurunnya problemnya ya ekonomi lah, ya anak lah, ya kan, yang kondisi lingkungan lah, ya macet lah, dan lain sebagainya. Sekarang kalau secara global ya dolar naik teriak-teriak, ya kan. Dolar katanya nggak pengaruh kepada orang kampung, ya puji Tuhan, ya kan, orang desa, ya. Puji Tuhan kita kan pendeta desa ini kan. Apalagi kami pendeta kampung kan, kampung Betawi gitu, ya. Jadi nggak pengaruh dolar, ya. Puji Tuhan, ya, kita imani aja secara positif bahwa apapun itu, mau berapapun dolar, mau mahal seperti apapun, ya kita imani kita bisa beli, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Kalau murah nggak bisa beli kan ya repot kita.
Bener nggak? Dulu mobil waktu zaman kita masih kecil remaja kan, mobil Kijang dulu udah cakep ya kan, paling sekitar 20-an juta, nggak bisa beli kita. Ya kan, puji Tuhan setelah sekian harganya, puji Tuhan bisa beli gitu, lebih mahal dari situ, ya kan? Rumah juga dulu begitu, punya rumah 10 juta dulu udah bagus, 20 juta udah bagus. Sekarang ya mesti bunyi M supaya bagus, ya kan? Ya, bukan ember, ya kan? Bunyi M gitu. Tapi ya puji Tuhan, banyak anak Tuhan yang bisa kaya, bisa menikmati berkat Tuhan, bisa bangun pelayanan, bisa bangun gedung gereja. Ya, ini salah satunya nih bukti nyata bagaimana karya Tuhan, ya kan? Bener nggak? Dengan cara Tuhan. Tuhan punya cara menolong, memberikan solusi yang bahkan ada kalanya di luar logika kita. Tapi kalaupun Tuhan izinkan belum terjawab atau seolah-olah tidak dijawab atau kita tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan pasti punya rencana rancangan yang indah, yang terbaik pasti Tuhan rancangkan. Amin. Ya, Tuhan memurnikan iman kita. Ada caranya Tuhan, salah satunya adalah di padang gurun. Kita masuk dalam padang gurun yang Tuhan izinkan, ujian yang Tuhan izinkan. Padang gurun kita mungkin berbagai macam, ya kan? Ada berbagai jenis, ya. Ada yang masalah ini, masalah itu, ya. Pokoknya ada aja gitu ya masalahnya. Di padang gurun pun mereka ada aja masalahnya. Buktinya ya Musa kan berhadapan dengan masyarakat, ya, jemaahnya, umatnya, umat Tuhan itu membawa masalahnya dengan berbagai macam masalah, ya, dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia sehingga bisa menyelesaikan, memberikan solusi yang terbaik. Apalagi Tuhan kita pasti berikan solusi yang terbaik. Amin. Ya, padang gurun itu menggambarkan, boleh next Pak, yang ketiga. Padang gurun itu menggambarkan bagaimana supaya kita, lanjut, supaya kita punya ketergantungan, bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi kita seriously nggak lagi terlalu mengandalkan pikiran kita, ya, nggak lagi terlalu mengandalkan kemampuan kita, nggak lagi terlalu mengandalkan saudara kita, relasi kita, dan apa yang kita punya. Namun kita berharap sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Selalu dan selalu, ya, makanya kadang-kadang nyaris saja kadang-kadang, tapi tepat pada waktunya. Caranya Tuhan menolong kita secara luar biasa. Amin. Ya, dan di dalam problem masalah, ya, yang digambarkan sebagai itu, ya, kita berusaha untuk selalu intim dengan Tuhan. Intimasi, ya, kita membangun komunikasi, ya, ini sering saya sampaikan bagaimana kita membangun komunikasi. Mungkin cara-cara kita beda-beda, ya, caranya beda-beda. Ada pernah teman lama curhat ke saya, Pak, kalau saya doa khusus misalnya sebelum berangkat kerja, ya, sepertinya waktunya nggak ke Uber, katanya. Jadi saya doa sambil nyetir, sambil menyanyi buat Tuhan. Saya bilang nggak apa-apa, ya, kan sebenarnya kan bagaimana kualitas hubungan kita membangun keintiman dengan Tuhan. Ya memang bagus kalau kita khusus gitu, ya. Tapi kalau memang karena kondisi situasi, ya, tidak memungkinkan, ya, karena kondisi harus ngejar waktu, mengantisipasi macet dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa memuji Tuhan, berdoa, ya, ya sambil nyetir, ya, nggak apa-apa kalau menurut saya, ya. Tapi memang pendapat orang beda-beda, ya. Ada yang mesti harus khusus misalnya, ya, mungkin seperempat jam, 20 menit. Tapi sebetulnya kalau memang bisa dibagi waktunya dengan baik, ya berarti kan misalnya kalau dia terlalu mepet waktunya, dia bangun jam 5, berarti harus bangun setengah 5, kan gitu, bisa diatur. Kalau perlu ya bangun jam 4,
Ya kan? Kalau kayak kita yang udah 50-an biasanya udah malam tuh bisa bangun 2-3 kali. Jadi kalau Tuhan izinkan kita tengah malam ya bangun ya doa. Jam 2 bangun ya doa, ya kan? Jam 3 bangun ya doa. Enggak apa-apa. Ya. Dan ada kalanya Tuhan ingatkan kita untuk berdoa hal-hal tertentu pada saat kita terbangun. Oh, bulang ini kita doakan bulang. Gitu. Pendoa justru bulang yang banyak berdoa ya, bulang ya. Terima kasih untuk dukungan doanya ya. Puji Tuhan ya. Jadi luar biasa. Ya, ketika hidup kita Tuhan izinkan ada di tengah-tengah padang gurun atau di tengah-tengah menghadapi masalah atau tantangan ujian, maka kita membangun keintiman kita dengan Tuhan, membangun komunikasi yang baik. Kita menyembah memuji Tuhan karena di atas puji-pujian kita Dia bertahta, di atas puji-pujian kita Dia ada bersemayam. Oleh karenanya tercurahlah damai sukacita dalam kita. Amin. Amin. Ya, Grace saya nggak tahu kapan dia belajar WL itu. Tiba-tiba puji Tuhan ya dia bisa. Ya kan, karena memang passionnya dia MC. Ya, bukan ngomong cucu karena belum waktunya ya kan. Master of Ceremony, ya kan? Master of Ceremony. Jadi itu udah tingkat S2 kalau MC itu kan. Nah, kita nggak tahu tiba-tiba dia pinter, puji Tuhan ya, bukan pinter maksudnya bisa ya. Doakanlah ya biar dia semakin bisa ya, makin mampu ya. Jadi tiba-tiba aja dia bisa nge-MC ya. Aku nge-MC Pak, nge-MC ini. Ya puji Tuhan dia sudah masuk TV. Tapi kalau saya nggak masuk karena terlalu besar. ya jadi ya itu talent yang memang Tuhan izinkan dan dia puji Tuhan mau mengasah dan mau melakukannya. Gitu. Yang penting kita kasih nasihat aja, do the best, ya kan? Jangan mesti harus duit, ya kan? Ya kerjakan itu gitu, tapi nggak mesti harus duit gitu kan? Maksudnya bukan harus bahasa Indonesia, tapi duit, ya kan? Kerjakan itu gitu ya. Kadang-kadang kan sekarang duit gitu, duitnya mana gitu ya? Kalau setelah gitu kan, duit kerjakan itu gitu ya, Neng. Bahasa Inggris terjemahannya duit itu kerjakan itu ya. Ya, duit gitu kan. Ya sekalipun itu secara ini kurang ini ya, kurang pas kalau kalimat, tapi itu istilah aja ya, bahasa prokem kalau istilah kampung saya dulu ya. Kampung Betawi. Duit gitu ya. Kerjakan saja. Kerjakan itu gitu. Tapi jangan akhir-akhirnya duitnya mana? Enggak gitu ya kan. Karena Tuhan yang sediakan. Amin. Pak Irwan sering sampaikan, kalau salam tempel dari jemaat, salam tempel, amplop dari persembahan atau uang yang dikasih oleh gereja atau jemaat, ya sorry bukan saya nggak mau katanya, tapi lihat gerejanya. Kalau udah banyak, besar, saya mau terima. Kalau enggak, ya nggak mau saya terima. Saya lebih baik menerima dari Tuhan katanya. Dan beliau banyak menikmati berkat Tuhan. Kita bukan mengkultuskan beliau. Ya, saya bangga dengan beliau sebagai teman, sebagai sahabat yang ngakunya sebagai saudara kembar, beda tahun lahirnya kan. Di mana-mana kan begitu ngomongnya kan. Ini saudara kembarku nih, ini saudara kembarku. Oh saya bilang, oh iya benar, gantengan beliau karena duluan lahir, jadi banyak gantengnya diambil sama dia. Saya tinggal dikit ya kan, karena beda 10 tahun kan. Gitu ya, puji Tuhan. Jadi beliau kalau bersaksi itu bagaimana dulu memberangkatkan anaknya sekolah ke Aussie ya kan, berjuang ya. Saya nggak tahu kerjanya sekarang. Saya nggak tahu sudah lebih dari 20 tahun kerja saya apa katanya. Nggak tahu saya. Yang pasti saya kerja buat Tuhan katanya. Dia proses memberangkatkan anaknya, bukan nggak prihatin, ya prihatin dulu. Sekalipun namanya Irwan Setiawan ya kan. Tapi tetap prihatin juga. Ya anaknya juga di sana prihatin. Ya mungkin ya mesti menyesuaikan lah ya kan. Tapi puji Tuhan ya bisa berhasil ya. Anak yang kecil belum lama kemarin beli rumah ya dengan bangga cerita. Ya bukan maksudnya sombong ya. Maksudnya dengan bangga bahwa ini loh hasil bagaimana ketika kita setia memberi yang terbaik buat Tuhan, memberi waktu, memberi pikiran ya.
Saya tahu beliau banyak dikecewain orang, disakiti orang. Saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri juga pernah beberapa kali. Dan akhirnya saya lihat kawan ini kayaknya nggak, orang udah nggak tahu sakit hati ya. Kalaupun kadang-kadang rada-rada ini dikit sebentar gitu ya, tapi habis itu ya udah gitu. Ya terus misalnya kalau bahasain so what gitu loh, ya kan? Emang kenapa gitu ya? Kalau disakiti emang harus sakit hati gitu. Ya, saya lihat ada beberapa orang yang saya tahu nyakitin atau mungkin mengecewakan atau mungkin memanfaatkan dia ya. Tapi tetap happy-happy aja gitu. Dan puji Tuhan, beliau sudah keliling beberapa negara ya, dibawa oleh anaknya menikmati berkat anugerah Tuhan. Seperti itu yang kita tahu. Banyak rencana-rencana Tuhan yang indah. Banyak hal-hal yang indah di balik kalau mungkin kita mengalami pemurnian padang gurun. Puji Tuhan. Itu hal-hal yang luar biasa. Mati bersama dengan Tuhan. Ya, yang panas pun bisa jadi seperti Adam, ya kan? Tuhan yang bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, ada terakhir tadi saya kasih, ini kesimpulan ya. Udah kesimpulan tadi nih ya, belum ya? Oke, boleh ya, langsung ke kesimpulan aja. Bagian akhir tadi saya sampaikan. Maaf. Oke, sekalipun kurang terstruktur khotbahnya karena ya lumayan sibuk sekarang. Karena ada beberapa program-program baru. Sementara ini saya handle dulu dan dengan tim yang mau ya, puji Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Pak Gembala, Bu Gembala. Ada satu yayasan, lembaga yang bermitra dengan dalam beberapa orang pengusaha. Puji Tuhan, jika Tuhan izinkan kita bermitra dengan PMD. Dan dalam waktu dekat kita akan connecting dengan beberapa gereja-gereja lokal ya, misalnya di sini ya, dan mereka punya banyak produk dan di Cikarang sudah melaksanakan, sudah mewujudkan, mereka sudah menikmati hasil ya, sekalipun baru. Dan puji Tuhan, nanti rencana di dalam waktu dekat juga kita akan ada pilot project di Kampung Rambutan, di mana ada sekolah kita, sekolah PAUD di situ, sekolah yang sederhana. Dan jika Tuhan izinkan, itu menjadi bagian daripada program pelayanan holistik ya, di bidang UMKM dan lain-lain ya, jika Tuhan izinkan. Oke, ya kita kepada kesimpulan ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, padang gurun adalah tempat pemurnian dan pembentukan. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Namun kita diingatkan kembali, saya sampaikan lewat firman Tuhan. Boleh salah seorang baca, Ibu Dewi? Jangan terbang tinggi ya. Boleh ditampilkan Pak? Sorry. Makanya harus on semua ya. Jadi di frekuensi yang sama. Karena kita sebentar lagi akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Boleh membaca di Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Boleh berdiri Bu, biar lebih mantap. Ibrani 12 ayat 6. Oke. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Amin. Siap? Amin ya. Itu nggak mudah ya, tapi kita harus siap. Oke, puji Tuhan. Yang kedua, kesimpulan kedua, padang gurun mengajarkan ketergantungan total. Jadi kita bergantung total sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi udah saya jelaskan panjang lebar. Nah ini ayatnya dari Ulangan 8 ayat 3. Makasih Bu Dewi. Boleh siapa yang baca? Kakak atau siapa yang baca? Yang muda atau Ibu Karo dulu? Bisa Karo? Bisa?
Ya, Ulangan 8 ayat 3. Oh bisa ya, dia ada di situ ya. Ulangan 8 ayat 3 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Karo, kakakku yang tetap segar, tetap fresh ya, karena baru 35 tahun umurnya ya. Saya baru udah 59, berarti panggil adik dong ya. Kakak yang luar biasa ya, puji Tuhan, mendampingi Bolang ya dengan semangatnya. Jadi ia merendahkan hatimu ya, karena dari hatilah terpancar ya kehidupan ya. Jadi hati kita yang direndahkan oleh Tuhan ya. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Itu makanan baru buat mereka. Kalau daging burung puyuh itu sudah ada, sudah mereka lihat, sudah mereka tahu. Manna ya, ini diperjelas lagi bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itu juga yang dikutip oleh Yesus tadi ketika dia ya disuruh oleh iblis membuat batu menjadi roti. Ya. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang diucapkan oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya yang luar biasa bagi kita. Ya, berapa waktu lalu kita puji Tuhan sudah launching perdana kegiatan. Sorry ya Pak, ini Pak PMD juga karena bagian daripada pelayanan kita ya. Ya, launching perdana untuk kegiatan anak-anak sekolah dan sampai nanti kampus kalau Tuhan izinkan ya. Jadi judulnya Genius. Genius itu saya dapat beberapa waktu lalu dan saya searching, ternyata belum ada kepanjangan yang sama dengan itu. Adalah kepanjangannya Generasi Indonesia Unggul Sukses. Jadi bukan generasi emas. Karena kalau disebut dengan generasi emas itu abstrak, absurd. Ya kan? Kira-kira seperti apa Kak? Kalau disebut kalian generasi emas, bayanganmu seperti apa? Ya cerah, gitu doang, cerah. Ya kan? Emas gitu. Berharga gitu ya. Ya. Kak Grace? Disebut kalian nih sebagai generasi emas. Berkualitas, ya. Oke. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kakak berdua ya. Jadi kalau generasi Indonesia unggul sukses itu lebih terukur. Ya kan, saya dapat hikmat dari Tuhan seperti itu, lebih terukur. Kenapa? Kalau orang namanya unggul, unggul prestasinya jelas. Misalnya juara kelas, juara umum, juara nasional, juara matematika. Ya kan, olimpiade matematika. Ya, terus atletik, juara dan lain sebagainya, ya kan? Terukur, unggul. Oh itu manusia unggul, itu ya. Jadi terukur. Lulus cum laude, nah itu terukur, unggul. Karena prestasinya unggul, nilainya unggul. Dan sukses itu terukur juga. Mau jadi apa? Jadi gubernur, jadi presiden, jadi pendeta, ya kan? Jadi penginjil, jadi misionaris, jadi pendoa. Ya. Jadi sukses itu ada takarannya, ada ukurannya, dan ada landingnya. Jadi ketahuan orang sukses seperti apa, unggul seperti apa. Amin. Dan itu tingkatan dari kata unggul. Dan orang kebanyakan, tidak semua ya, yang unggul itu kebanyakan, sekalipun ini bukan penelitian saya, tapi secara sepintas saya lihat ketika kita kecil dulu ya kan. Bagaimana orang, latar belakangnya waktu sekolah dia seperti apa, lingkungan kita seperti apa ya. Sekarang mohon maaf bukan ngukur orang, maksudnya hidupnya seperti apa ya. Kan kita bisa melihat bagaimana orang-orang unggul ya, kebanyakan, nggak semua ya, itu pasti prestasinya dan
kesuksesannya itu terukur jelas. Ya, saya tadi kaget pas mau berangkat, tiba-tiba ada seseorang datang kayak ngamen gitu, kayak minta lah ya, minta ya Ma ya, minta gitu. Ya ngamen kan, kalau ngamen kan nyanyi ya kan, ini kan diam aja cuman ya bagi dong gitu kan. Ya, saya agak dari kan agak tinggi rumah kita, ada tangga kan, terus ke bawah dia pinggir jalan kan, ada jarak berapa meter. Saya bilang, "Ma, itu si Sapril, itu si Anu," gitu ya. Lalu istri saya bilang, "Ah bukan." "Masa iya?" katanya. "Iya bener." Saya samperin, "Anu." Oh, dia langsung kenal. "Oh ya Pak." Dia tahu saya pendeta. "Oh ya Pak." Duduk saya bilang. Dia karena udah itu mungkin nggak merhatiin ibu kan, karena dia udah agak malu. Terus ibu, ya udah apa itu? Dia nggak mau terima uang gitu. Bapak Ibu Saudara tahu, ini tentang unggul dan sukses ya, terukur ya. Dia dulu sering support waktu kita IO. Dia marketing yang hebat, ya, marketing yang jago. Wah, ngomongnya pokoknya ABC sampai Z pangkat kuadrat, ya kan, segala macam bisa, belipet-lipet. Ya, dia bisa. Dia juga koordinator artis. Kalau kita adakan event misalnya perlu artis, nah dia bisa ngundang. Dia punya kontak personnya, dia punya kontak manajernya segala macam. Saya kaget. Dia masih muda, umur di bawah saya umurnya. Kan baru 50 atau lebih dikit, 50 lah. Dia setahu saya belum menikah. Ya, masih single. Tapi kalau dari secara pikiran nggak ada terganggu apa-apa. Dia langsung ingat. "Oh ya Pak, oh ya, ini dulu Bapak tinggal di sini ya, sebelah. Yang ini dulu kantor ya." Nah, "Oh iya." Dia bilang, "Iya, sekarang kita tinggal di sini, yang sebelah." "Oh iya, iya." Dia ingat semua. Dan saya bilang, "Maaf ya, kami mau ke gereja, mau ke Bogor." "Oh baru mau berangkat, kirain udah pulang," katanya. "Ya maaf ya." Terus dia pamit. Dia mau kasih sesuatu, nggak mau dia. Maksud saya itu adalah ketika kita, khususnya generasi ini ya, yang ada hubungannya dengan Genius tadi, program PMD salah satu yang bidang education atau pendidikan itu adalah ada kejelasan. Itu karena hikmat dari Tuhan. Amin. Generasi Indonesia unggul sukses. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita juga menjadi orang-orang yang unggul dan sukses membangun hubungan baik dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di Matius 6:33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin. Sudah katam kali, sudah hafal banget. Tapi benarkah kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kebenarannya ini yang perlu kita gali terus bersama dengan Tuhan. Amin. Kita nanti tanggal 2 kalau Tuhan izinkan kita akan launching, PMD akan launching BAS namanya. Singkatannya BAS, baca Alkitab setiap hari. Kita singkat S-nya itu setiap hari satu kata. Ya, karena gampang-gampang susah baca Alkitab setiap hari. Ya kan? Kalau kita kan karena hamba Tuhan, pendeta, persiapan, ya kan? Ada Zoom, ya puji Tuhan sih membaca rata-rata setiap hari membaca. Tapi yang lain belum tentu. Dan ada salah seorang tadi chat ke saya, kalau nggak salah dia seorang guru PNS di satu daerah dan sudah lagi atau sudah sarjana teologi ya, kalau nggak salah, orang misi, chat ke saya mau ikut Pak, baca Alkitab setiap hari katanya. Ya kan, luar biasa. Ya, itu jauh di luar pulau. Ya, beda provinsi, berapa provinsi dari sini. Tapi dia kenal saya dari chat grup. Dan puji Tuhan, kelihatannya sederhana. Ngapain? Ya, ada yang ngapain Pak bikin baca Alkitab setiap hari? Emangnya kita kurang kerjaan? Tapi faktanya menurut saya masih banyak orang yang belum tentu baca Alkitab setiap hari. Benar nggak? Halo? Kita masih terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain. Yang Tuhan katakan akan ditambahkan. Ya kan? Kita masih belum serius mencari kebenaran firman Tuhan itu, menggali, belajar
tentang bagaimana firman Tuhan itu, makna dari firman Tuhan itu. Kita masih terlalu serius dengan hal-hal yang duniawi. Saya puji Tuhan, biar kayak apa ngantuknya, biar kayak apa saya kurang sehat atau bagaimana, muter-muter vertigo atau gejala vertigo ini, istri saya saksi dan anak saya. Saya mesti standby jam 6 jam 5 kurang sudah harus share grup link ke grup-grup, ya kan, share ke yang tugas, mengingatkan kembali yang tugas, mengingatkan kembali beberapa orang ya PIC-nya, dan standby sebelum jam 6. Mau saya kurang sehat, mau kayak apa juga kondisi saya, mau lagi begini kalau bangun mau tercampak juga, mau hampir tercampak juga, saya pernah hampir terlempar karena gejala vertigo. Ya kalau yang tahu vertigo di sini tahu rasanya kayak apa. Ya kan, mau dikasih uang 1 triliun juga kita lagi vertigo, mungkin nggak dapat itu, ya kan, kalau lagi muter-muter, ya kan. Tapi tetap fokus pada tugas tanggung jawab. Padahal sebetulnya ada koordinatornya, tapi saya sebagai penanggung jawab sepenuhnya saya kerjakan, saya lakukan. Dan Tuhan tolong nanti launching yang tadinya rencana tanggal 1 Juni kita launching baca Alkitab sehari-hari, itu akan kita launching setelah meeting tadi malam dengan Bulang juga ikut, dengan Karo juga, Dewi juga ikut ya tadi malam ya. Ya, jadi kita akan gabungkan acara itu, kegiatan itu dengan C3, ya, Counseling Christian Counseling Center, C3, Christian Counseling Center. Kalau bahasa Indonesianya PKK, bukan papa kurang kerjaan, ya kan, bukan perempuan kurang kerjaan, tapi pusat konseling Kristiani. Kiranya Tuhan menolong sehingga semua apa yang Tuhan berikan, ya, termasuk juga akan berdampak positif kepada gereja-gereja lokal seperti ini. Karena misalnya, orang yang dilayani itu ada di Bogor, nah, nanti hambanya tuh yang dekat, ya kan, Pak Pastor Petrus sama Ibu Hana. Nah, boleh mungkin awalnya by WA dulu, ya kan, mungkin by phone atau by Zoom, ya kan. Nanti kalau dia ada secara spesifik setelah Zoom, nanti kan kita masukin di room. Nah dari room itu ya tentu etika konselingnya kan wanita ke wanita, pria kepada pria. Ya, lalu nanti kan ada follow up. Nah next sebetulnya kita programnya itu ada counseling center untuk nasional. Dan itu akan ada PIC di semua daerah. Nah itu yang hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan kemarin tentang C3 itu, Christian Counseling Center. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan. Ya, apakah saya nggak sibuk? Ya, tanya istri saya. Saya kadang-kadang kayak gangsing muter. Kadang saya Zoom itu, makanya sering saya matikan kameranya, takut mengganggu karena saya mobile kemana-mana. Kadang ya, pagi-pagi harus kemana, ya harus ngurusin apa, ya. Tapi Tuhan memampukan. Dan saya udah pernah bersaksikan, pernah vonis kanker atau tumor otak berapa tahun lalu, dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih hidup. Istri saya pernah juga divonis dokter miom yang harus operasi. Saya sobek-sobek, minta izin sama suami, katanya Tuhan jauh lebih besar yang bisa mengoperasi, menyempurnakan kesehatan kita. Dan sampai sekarang juga masih sehat dan tambah cantik, ya kan? Nah, puji Tuhan. Kemarin ulang tahun ke-59 dia, ya kan? Beda 1 tahun, duluan lah kamu, saya bilang, duluan dia setahun kan, saya 58, ya kan, nanti saya 6 Juli 58, ya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong memampukan kita di tengah-tengah pemurnian, padang gurun yang kita alami, kita jalani, apapun pergumulan kita ketika kita bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan mampukan kita. Bersamamu Tuhan, kita angkat pujian, haleluya Yesus, bersamamu Bapa, gitu ya, ya Nang. Oke, kita angkat pujian ini, kita bangkit berdiri. Engkau ada ya, pertamanya ya. Ya Kak Grace. Oke. Ya. Bersamamu Bapa, ku lewati perkenananmu
ya Tuhan bersama-Mu. Di segala situasi kami mampu karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kau Allah yang Immanuel Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali betapapun kami di tengah-tengah berjalan seperti di padang gurun. Di tengah-tengah ujian, menghadapi ujian, pencobaan, masalah apapun, Tuhan menolong kami, memampukan kami, bahkan memberikan solusi, jalan keluar, hal-hal yang terbaik, bahkan di luar akal pikiran kami. Kemampuan kami terbatas Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah yang terbesar sekalipun Engkau sanggup mengatasinya, karena Engkau Allah yang terbesar, lebih besar dari segala masalah yang terbesar sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya. Firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kita. Bagaimana kita menanggapi padang gurun yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan kita, kita harus pilih tetap setia kepadanya. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk doa persembahan. Diharapkan untuk Pak Petrus maju ke depan. Kita satukan doa. Tuhan, dunia boleh berkata, bahkan banyak orang berkata, kami tidak baik-baik saja, tapi kami punya Tuhan yang sangat baik. Maka itu kami semuanya baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, Engkau membuktikan sampai hari ini setiap kami boleh berdiri, boleh bekerja, beraktivitas, berusaha, melayani Engkau. Apapun yang kami lakukan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkau memberkati, Engkau memelihara, Engkau menjaga hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada setiap kami kesehatan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan apa yang Kau percayakan kepada kami. Kami mau kembalikan untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu, supaya di rumah-Mu ini ada persediaan makanan Bapa, supaya kami dapat melayani dengan baik Tuhan, supaya kerja ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang Kau izinkan Engkau baik untuk kami. Kami mau menabur dengan sukacita. Dalam nama Yesus Engkau memberkati kami berlipat kali ganda. Amin. Terima kasih. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta jemaat kita. Shalom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 14 sampai pukul 14.15. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 14.30 sampai pukul 16.30. Latihan musik, setiap hari Sabtu, pukul 17 sampai pukul 18. Doa pelayan setiap Sabtu, pukul 18 sampai pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemulihan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mezbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia.
Informasi, nomor rekening gereja, Bank BCA 74754088284 atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PSP Krustan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, untuk doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Pak Petrus. Kita menyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang kita berdiri semuanya. Hati kita arahkan kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghidupinya. Maka Tuhan akan membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau jika engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka kita ditanam di tepi aliran-aliran air. Maka kehidupan kita akan berhasil dan beruntung senantiasa. Berbahagialah kita jika kita tidak duduk di bawah kumpulan para pencemooh, tetapi kesukaannya adalah firman Tuhan. Mari untuk setiap kita, terutama untuk setiap imam, setiap lelaki, setiap kaum pria, berdiri di hadapan Tuhan. Diberkatilah berdiri kita, diberkatilah duduk kita, diberkatilah keluar kita, diberkatilah masuk kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita, Tuhan yang menjamin kita, Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda. Apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, Tuhan menjadikan kita berhasil dan beruntung senantiasa. Diberkatilah kita dengan cinta dan takut akan Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita senantiasa. Maka berbahagialah istri kita masing-masing. Engkau akan tertawa di antara para wanita. Engkau akan berbahagia, engkau akan bersorak-sorai karena Tuhan memberkati adonanmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati doa-doamu. Karena engkau makan dari hasil jerih payah suamimu adalah berkat dari Tuhan senantiasa. Dan engkau mengerjakan seisi rumah tanggamu dengan kerajinan, dengan sukacita, dengan sorak-sorai senantiasa, maka engkau menjadi wanita yang perkasa. Maka dari rahimmu lahirlah anak-anak yang gagah perkasa, menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, menjadi berkat di antara bangsa-bangsa dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Maka nama Tuhan dipermuliakan senantiasa mulai hari ini sampai Maranatha, yang semua kita diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin.